Shalom Bapak Ibu Saudara-saudariku yang diberkati Tuhan. Selamat berjumpa lagi bersama saya di channel Kabar Gembira. Dan bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara-saudariku yang diberkati Tuhan? Doa kami semoga Bapak Ibu Saudara dalam perlindungan Tuhan dan dalam keadaan sehat selalu, diberkati Tuhan dengan berlimpah-limpah. Dan saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang sudah setia mendukung pelayanan kami lewat channel ini. Dan jangan lupa untuk terus mendukung kami dengan like, komen, subscribe, serta share sebanyak-banyaknya kepada teman-teman Bapak Ibu Saudara, agar melalui kesaksian dan firman Tuhan lewat channel ini, mereka juga dapat diberkati dan nama Tuhan terus dipermuliakan. Dan jangan lupa untuk terus mendoakan orang-orang di luar Kristus, yaitu orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, agar mereka mengalami Tuhan melalui mimpi, melalui penglihatan dan mujizat Tuhan Yesus kepada mereka, agar mereka melihat terang, melihat kebenaran yang hanya ada di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dan mereka juga dapat percaya, mengaku, dan mereka dapat diselamatkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan. Dan pada hari ini kita akan menyaksikan bersama tayangan ini bagaimana si Bapak dari Bima yang percaya kepada Kristus, karena dia mengalami banyak hal yang dalam hidupnya secara pribadi, dan dia mengenal kebenaran. Dia menantang Tuhan yang orang Kristen, itu Yesus Kristus, dan Tuhan mengasihi dia, mendatangi dia, Bapak Ibu Saudaraku, dan akhirnya dia mengambil keputusan untuk menjadi orang Kristen, percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itulah kasih Tuhan yang begitu luar biasa Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu Saudara, yang harus dinyatakan kepada manusia. Dan kita tahu bahwa suku Bima adalah suku yang betul-betul mereka taat keras dalam menjalankan ajaran agamanya pada mereka, Bapak Ibu Saudaraku. Dan mereka adalah betul-betul orang yang kental, taat, betul-betul pribadi-pribadi yang sembahyang tepat waktu, Bapak Ibu Saudaraku. Dan memang suku Bima adalah mayoritas Muslim keras, Bapak Ibu Saudaraku. Namun apalah daya, kalau Tuhan yang memilih dan Tuhan yang menarik untuk datang kepadanya, maka tidak ada satu orang pun yang bisa melarang dia, yang bisa menahan dia. Dan harus memang kebenaran itu dinyatakan kepada orang-orang yang rindu dan haus akan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, jangan lama-lama, mari kita menyaksikan tayangan berikut ini. Salam, selamat menyaksikannya. Shalom, selamat malam saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pertama-tama saya mengucap syukur kepada Tuhan Yesus Kristus karena malam hari ini saya merasakan kebaikan Tuhan karena saya bisa hadir di tengah-tengah saudara-saudaraku sekalian. Saya ingin memberikan kesaksian perjalanan iman, di mana kesaksian ini bukan untuk membuat saya menjadi orang yang paling baik, tapi memberikan kesaksian adalah menceritakan tentang kebaikan Tuhan dan kemurahan Tuhan yang saya alami. Sampai saat ini saya masih merasakan kebaikan Tuhan. Puji Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya terlahir diberi nama oleh orang tua saya, Muhammad Ilyasyam. Saya lahir di Jombang, Jawa Timur, pada tanggal 21 April tahun 68. Ayah saya berasal dari Bima,
Bapak Andi Suaidin. Ibu saya Winarsi berasal dari Jombang. Ayah saya di Bima sebagai imam di sebuah masjid dan beliau juga sebagai kiai di sana pada saat kami tinggal di sana. Awal cerita saya tinggal di Jombang. Saya masuk di sekolah SD pada tahun 1977, tepatnya di Desa Ngoro, Kabupaten Jombang. Lalu pada tahun 78 kami hijrah ke Bima mengikuti ayah saya. Kami di Bima melanjutkan sekolah kelas 2 sampai kelas 4 SD. Di mana di Bima ini, kalau menurut pengalaman saya, belum ada saya dapati orang Kristen di sana. Di Bima ini ada 2 suku, yaitu suku Dodonggo dan suku Dombojo. Saya sendiri adalah suku Dombojo. Suku Dombojo ini peranakan dari Makassar, Bugis, dan Bima. Sedangkan suku Dodonggo adalah suku asli dari pribumi orang Bima, Sumbawa. Nah, pada tahun itu di Bima saya tinggal bersama keluarga di rumah nenek saya, kakek dan nenek saya. Kami di sana tinggal dalam satu rumah karena rumah kami cukup besar. Kampung Tente namanya, Desa Perintis Kampung Tente, Kecamatan Woha, Bima. Di sana budaya yang seringkali dilakukan adalah dempa. Itu. Saya tinggal kurang lebih 2 tahun di Bima. Kemudian kami sekeluarga hijrah ke Tanjung Priok, di mana di Tanjung Priok itu ada saudara sepupu ayah saya, kakak sepupu ayah saya. Kami tinggal di sana dan menempati rumah di belakang rumah kakak sepupu saya. Di Tanjung Priok itu kami tidak lama, cuma kurang lebih 1 tahun. Tahun 80 kami kembali pindah ke Bukateja, Purbalingga. Di Bukateja ini kami mulai menempati rumah kontrakan. Rumah kontrak ya, bukan kontrakan. Nah, di Bukateja, Purbalingga inilah saya mulai tumbuh menjadi seorang remaja. Saya di Bukateja karena kami selalu berpindah-pindah tempat, jadi sekolah juga seringkali terhenti. Akhirnya menunggu tahun ajaran, saya paling dewasa di sekolah waktu itu. Di Bukateja, saya tumbuh menjadi seorang remaja karena kami dididik secara muslim oleh keluarga. Saya juga rajin ke musola, langgar ya, kalau di sana itu namanya langgar. Sampai usia saya kurang lebih 15 tahun. Saya di sana mulai rajin untuk mengaji di langgar. Nah, di mana kehidupan saya sebagai seorang Muslim, tentu saja hari-hari kami usia remaja seringkali kami habiskan di musola atau di langgar. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ayah saya bekerja sebagai usaha tukang gigi.
tukang gigi keliling dan selalu berpindah-pindah tempat. Di mana saya memiliki satu pengalaman menjadi seorang muslim buat saya adalah sesuatu yang istimewa. Karena saya seringkali sesudah sholat ba'da maghrib, guru ngaji saya selalu memberikan tausiah. Selain mengajar ngaji, di mana menjadi seorang muslim yang awal itu memang tidak mudah. Kita walaupun tidak mengerti artinya, kita harus bisa mengaji, harus bisa membaca huruf hijaiyah. Jadi kalau kita mau mengaji, kita harus belajar membaca huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah ini seperti alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha, zal, zal, ro, ja, sin, swin, sod, do, to, do, ain, goin, wakof, kaf, lam, min, nun, waw, ha, lam, alif, amja, ja. Nah, ini harus dihafal dan harus dipahami supaya nantinya kita bisa mengaji. Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, kehidupan kami di Bukateja, di Purbalingga, saya alami begitu sangat damai di sana. Saya mengalami sendiri begitu sangat damai. Apalagi kehidupan keluarga kami juga adalah kehidupan seorang muslim yang taat. Kadangkala saya juga nyuruh adik-adik saya untuk giat mengaji. Saya pada waktu itu punya adik 2. Nah, pada saat itulah di usia-usia remaja, usia-usia saya 15 tahun itu, 15-16 tahun itu adalah usia-usia yang memang cukup dikatakan usia yang rawan ya. Boleh dikatakan usia yang labil. Nah, pengalaman saya ketika saya menjadi seorang muslim, saya setiap selesai mengaji, kadang kami bersama teman-teman main ke masjid, sebuah masjid yang ada di alun-alun di Bukateja. Mungkin kalau saudara-saudara pernah ke Bukateja, di situ ada Masjid Agung. Disitulah kami bersama teman-teman seringkali berkumpul. Nah, kami kadang pulang agak larut malam. Sambil pulang kadang saya sendiri suka melewati toko-toko, ya, toko-toko orang Chinese. Ya. Di mana dalam prinsip hidup saya pada waktu itu menjadi seorang muslim adalah menjadi pemeluk ajaran yang paling benar. Buat saya pribadi pada waktu itu. Karena di dalam surat Al-Imran ayat 19 dikatakan inna dina inda lahil Islam. Artinya tidak ada hanya Islam agama yang benar di sisi Allah. Jadi kami memiliki prinsip seperti itu. Begitu kuatnya iman Islam saya pada waktu itu. Dan ketika kami pulang dari masjid, kami seringkali bersama teman-teman itu melempari toko-toko orang Cina. Itu sesuatu pengalaman yang tidak pernah saya lupakan sampai saat ini. Nah, setelah kami berjalan di trotoar di pinggir jalan raya itu, kami hafal sekali di situ ada toko-toko orang Cina yang seringkali kami lempari. Dan ketika kami lempari ada anjingnya keluar. Kami tahu kalau orang Cina itu pasti bukan orang Muslim. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini adalah merupakan pengalaman-pengalaman yang tidak pernah saya lupakan pada waktu itu. Menginjak di tahun 1984, ibu saya mengandung adik saya yang terakhir. Adik saya yang paling bontot.
Nah, kemudian ibu dirawat di sebuah rumah sakit di Purbalingga, yaitu Rumah Sakit Trenggiling. Mungkin sekarang rumah sakit ini tidak dipakai lagi. Dan konon kabarnya rumah sakit ini sudah tidak layak untuk dipakai. Di Rumah Sakit Trenggiling inilah ibu saya menjalani perawatan bersalin. Nah, singkat cerita, ketika ibu saya sudah melahirkan adik saya yang paling bontot ini, ibu saya lemas, kehabisan darah, dan kami bingung semua. Suster dokter juga mempertanyakan bahwa ibu kekurangan darah. Kami cemas, kami mencari ke sana kemari, bahkan kenalan-kenalan ayah juga banyak sekali yang ingin mendonorkan darah, tetapi tidak ada yang cocok dengan darah ibu saya karena darah ibu saya darah O. Sepanjang hari kami mencari darah dengan pikiran yang begitu cemas karena ibu saya memang sudah lemas sekali, kehabisan darah. Nah, ketika kakak saya pada waktu itu sedang di bis, sedang bertanya-tanya mencari darah di PMI. Tiba-tiba di bis dia ketemu dengan seorang pria yang usianya sekitar 40 tahun. Nah, ketika seorang pria ini melihat kakak saya ini kakak perempuan, yaitu kakak yang pertama. Dia melihat kakak saya sedang meneteskan air mata. Nah, seorang pria ini berkata kepada kakak saya, "Mbak, kenapa?" Kakak saya dengan terpatah-patah dia mengatakan bahwa ibu saya sedang membutuhkan darah. Tapi kami sampai hari ini sudah berhari-hari tidak mendapatkan darah. Terus si orang pria ini, "Darah ibu apa ya?" "Darahnya O," kata dokter. "Mungkin darah saya bisa," gitu. Nah, akhirnya kami berangkat ke PMI. Kakak saya, karena saya waktu itu nggak ikut, kakak saya dengan seorang pria tadi berangkat ke PMI. Nah, akhirnya mendonorkan darahnya. Waktu ditanya di sana, waktu dicek juga darahnya, puji Tuhan, darahnya O. Dan beberapa liter diambil darahnya. Nah, ketika ditanya oleh kakak saya, nama seorang pria itu adalah Sugeng Prayoga. Bapak Sugeng Prayoga ini setelah mendonorkan darahnya, lalu kakak saya mengantarkan darah itu ke Rumah Sakit Trenggiling. Nah, setelah itu saya diminta kakak saya untuk menemui Pak Sugeng Prayoga ini yang baru mendonorkan darah di PMI. Sambil membawa resep untuk obat-obat ibu saya. Nah, akhirnya kami bertemu dengan Pak Sugeng Prayoga ini, dan karena Pak sudah tahu bahwa kami akan ke apotek untuk menebus obat. Nah, setelah itu kami berdua ke sebuah apotek di Purbalingga. Saya lupa nama apoteknya. Nah, setelah kami mendapatkan obat-obatan itu, bahkan beliaulah yang membayar semua resep obat-obatan yang kami tebus. Saya bilang sama Pak Sugeng Prayoga ini, "Bapak singgah dulu di rumah sakit karena ayah saya dan ibu mungkin mau ketemu dengan Bapak ini." Bapak Sugeng Prayoga ini bilang, "Sampaikan salam sama Bapak dan Ibu. Saya ada waktu untuk pelayanan." Nah, saya tidak begitu mengerti, tidak begitu paham apa yang dikatakan oleh Pak Sugeng Prayoga ini. Yang saya tahu beliau ini membawa Alkitab.
membawa Alkitab dan buku-buku lain di tangannya. Lalu beliau bicara sama saya. Setelah beliau mengatakan ingin menyampaikan salam kepada ayah dan ibu saya, beliau katakan, sampai ketemu lagi, Tuhan memberkati ibu, Tuhan memberkati keluarga semuanya. Beliau langsung pergi di depan rumah sakit Tenggiling itu, karena dulu di sana banyak delman, jadi saya pas beliau nyebrang itu ketutup dengan delman. Pas delman itu pergi, beliau sudah tidak tampak lagi oleh saya. Itu ajaib sekali saya menyaksikan. Nah, akhirnya saya kembali ke rumah sakit untuk memberikan resep obat-obatan itu kepada suster. Saya ditanya oleh kakak saya, juga oleh ayah saya dan adik-adik saya, mana Pak Sugeng? Katanya. Saya bilang, Pak Sugeng tidak bisa ke sini, beliau titip salam, dan beliau juga tadi mengucapkan semoga ibu lekas sembuh. Nah, akhirnya saya cerita sama ayah saya, Pak Sugeng ini siapa? Ayah saya tanya ke saya, lalu saya ceritakan kepada ayah saya. Saya katakan beliau ini sepertinya seorang Kristiani, karena beliau membawa Alkitab. Membawa Alkitab, dan beliau juga mengatakan bahwa saya masih ada pelayanan. Disinilah baru saya bisa mengetahui, bisa merasakan ada kemurahan Tuhan di hati saya. Saya bisa mendapatkan seseorang yang menolong ibu saya. Dan kesaksian saya malam hari ini, saya juga berharap adik saya yang dilahirkan oleh ibu saya berkat pertolongan oleh seorang Bapak Sugeng Prayoga yang saya ketahui adalah seorang penginjil. Adik saya bisa melihat dan bisa merasakan kasih Tuhan dan dimenangkan oleh Tuhan Yesus. Setelah lepas hari ibu saya, puji Tuhan, beranjak pulih dan sehat kembali. Setelah 2 minggu menjalani perawatan di rumah sakit, kami pulang kembali ke rumah. Sejak awal perjumpaan saya dengan Pak Sugeng Prayoga ini membuat sedikit karakter saya berbeda. Saya seperti mengalami sentuhan tangan Tuhan pada waktu itu. Mungkin ada sedikit perasaan yang benci ya kepada orang yang tidak seiman dengan saya. Tapi dengan perjumpaan saya dengan Pak Sugeng Prayoga ini membuat hati saya tidak lagi merasakan kebencian. Tidak lagi merasakan amarah yang tadinya ada di dalam diri saya. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, setelah perjalanan proses kelahiran itu berjalan, singkat cerita, pada tahun 86, saya meninggalkan rumah, pergi ke Jakarta, yaitu ke Tanjung Priok, ke rumah bude saya, adik sepupu ayah yang dulu pernah kami tinggal di sana. Saya berhenti sekolah waktu itu. Lalu saya mengikut bekerja dengan uak saya, yaitu di pasar ikan di Kalibaru waktu itu. Nah, kebetulan saya tinggal di rumah kakak sepupu. Rumah kakak sepupu ini 2 lantai, jadi saya tinggal di lantai yang 2. Sampai tahun 87,
88 saya ada di sana. Nah, kemudian saya mengalami sakit pada waktu itu, yaitu MAH. Mungkin bisa dikatakan MAH yang kronis, ya. Saya sampai kurus sekali. Nah, saya periksa ke dokter pada waktu itu dan saya diberikan resep obat. Di mana saya menjalani kehidupan di sana seorang diri dan saya tidak bekerja waktu itu karena memang badan saya lemah. Dokter mengatakan bahwa saya harus makan bubur. Nah, yang membuat saya sedih, tidak ada seorang pun yang memasakkan saya bubur waktu itu. Akhirnya saya masak sendiri. Dengan kondisi saya yang sangat lemah dan hampir saja saya jalan pun terjatuh. Di saat kelemahan itulah saya diingatkan tentang peristiwa di mana saya bertemu dengan Pak Sugeng Prayoga. Saya merenung pada waktu itu karena di saat sakit juga saya tidak menjalani sholat. Saya berdoa di dalam sebuah kamar yang saya tempatin. Saya mengatakan, Tuhan, kalau memang Engkau Tuhannya orang Kristen, Yesus, sembuhkan saya, pulihkan saya, dan ubahlah hidup saya. Itu doa yang pertama kali yang saya ucapkan. Karena pemahaman saya, Yesus itu adalah Tuhannya orang Kristen yang disembah oleh orang Kristen. Hari demi hari berganti, dan ketika saya main ke rumah kakak sepupu saya yang saya tinggal di sana, saya ini bilang sama saya tidak pernah melihat Ilyas sholat. Saya memang waktu itu sudah tidak sholat, tapi saya berbohong sama saya. Saya sholat di kamar, saya tutup kamar. Oh iya, baguslah, kata saya. Puji Tuhan, saat itu saya dipulihkan. Saya merasa sehat kembali dan saya bisa menjalani aktivitas saya, pekerjaan saya di Kalibaru. Membantu saya berdagang ikan di sana. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa yang saya alami seperti mimpi buat saya. Tuhan begitu cepat seperti mengubah karakter saya. Saya yang tadinya memiliki sifat yang agak keras, Tuhan mengubah saya menjadi seperti orang yang tidak berdaya. Dalam arti orang yang tidak bisa melakukan kekerasan, sifat keras seolah-olah sudah tidak ada dalam diri saya. Hari demi hari saya jalani kehidupan saya di rumah kakak sepupu saya yang saya tumpangin di sana. Akhirnya, karena kakak saya rumahnya terpisah dengan ayah saya, dengan keluarga saya, kakak saya tinggal di perumahan di Griamukti. Sore hari beliau pulang ke rumahnya. Saya hanya menunggu, menemani ayah saya dengan adik saya Yuni. Nah, ayah saya memeluk saya dan saya bilang, saya berdoa untuk ayah. Ayah akan dipulihkan, ayah akan disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Percaya. Lalu ayah saya terucap dalam bibirnya. Saya sangat kaget. Ya Yesus, terucap. Itulah saat-saat yang sukacita dalam hati saya ya. Selama ini saya takut untuk menginjili ayah saya takut untuk
berdiskusi tentang agama dengan ayah saya. Saat itu ayah saya menyebut nama Yesus, saya suka cita sekali. Akhirnya saya bimbing doa ayah saya, dan ayah saya tanya, ayah mau terima Yesus gitu. Ada kesembuhan, ada keselamatan. Saya bilang sama ayah, iya. Akhirnya ayah saya mau terima Yesus pada waktu itu. Saya bimbing untuk mengucapkan doa untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dan saya sama adik saya Yuni di situ menunggui. Saya berdua. Akhirnya saya sambil mendoakan ayah, karena Yuni adik saya seorang yang Muslim, jadi saya hanya berdoa sendirian aja pada waktu itu. Saya berdoa untuk pemulihan dan kesembuhan ayah saya. Nah, ayah saya memegang erat tangan saya dan dia tidak mau melepaskan genggaman tangannya. Saya sambil memuji-muji Tuhan, dan ayah saya seperti senang gitu ya. Saya terus menguatkan ayah saya terus membisikkan ke ayah saya. Ibu saya dan kakak saya ini juga mengatakan ke saya kalau ayah saya itu nggak bisa mati, karena ilmunya banyak dan harus dipanggilkan oleh guru yang di atasnya ayah. Akhirnya saya berdoa kepada Tuhan Yesus. Saya minta kuasa-kuasa gelap, ilmu-ilmu apapun yang ada dalam diri ayah saya dipatahkan dan dilepaskan kuasanya di dalam nama Yesus. Saya terus berdoa. Akhirnya ayah saya lemas, dan ketika detik-detik ayah saya mau diambil Tuhan, saya sudah merasakan ayah saya mau diambil Tuhan, dan dia matanya terbelalak dan dia melihat ke kanan, ke kiri, ke atas. Adik saya bilang sama saya, Mas, itu ayah melihat apa ya, kayak orang kesurupan gitu. Saya bilang sama adik saya, ayah kita nggak kesurupan. Ayah seperti melihat banyak malaikat di sini gitu. Hah? Berarti ayah mau mati dong, kata adik saya begitu. Ya, mungkin Tuhan mau panggil ayah kita. Nah, akhirnya saat itu juga ayah saya langsung menyerahkan nyawanya, dan dia begitu dengan tenang, dia langsung diambil oleh Tuhan. Dia langsung pergi dan tidak ada reaksi apapun yang ada dalam diri ayah saya. Akhirnya ketika ayah saya tidak ada, saya membangunkan ibu saya, juga adik-adik saya yang pada waktu itu tidur di situ. Dan adik saya Yuni ini langsung menjerit ketika tahu ayah saya sudah tidak ada nyawa dan tidak bergerak lagi. Langsung menangis. Kami semua menangis. Ibu saya bilang, ayah udah nggak ada, kata ibu saya. Kok iso ya, kata ibu saya. Bisa mah, ayah sudah dipanggil Tuhan, bilang itu sama ibu saya. Dan akhirnya adik saya Yuni ini menangis dan bertanya sama saya, Mas Il, ayah kira-kira masuk surga enggak? Masuk gitu. Loh, kan ayah nggak pernah dibaptis, nggak pernah masuk gereja, katanya. Ya, tapi ayah percaya Yesus. Orang yang percaya Yesus akan diselamatkan. Orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya akan diselamatkan. Akhirnya saya bukakan ayat di Lukas 23 ayat 43. Lukas pasal 23 Lukas pasal 23 ayat 43 berbunyi demikian, kata Yesus kepadanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di Firdaus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika saya katakan kepada adik saya Yuni ini langsung memeluk saya dan
dia membisikkan kepada saya, "Mas, saya mau jadi orang Kristen." Saya bilang kepada adik saya, "Kamu harus terima Yesus kalau mau selamat. Bukan menjadi orang Kristen selamat, tapi menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya dan hidup di dalam Dia. Kamu akan menerima keselamatannya dari Tuhan." Akhirnya singkat cerita, ayah saya dimakamkan secara Muslim karena beliau juga masih Muslim pada waktu itu. Dan hari demi hari akhirnya adik saya Yuni ini menelpon saya, "Mas, gimana caranya saya menjadi orang Kristen?" gitu. Jadi peristiwa yang dialami adik saya Yuni ini hampir sama juga dengan saya, seperti kebingungan gitu. Jadi akhirnya saya menghubungi majelis gereja di Purwakarta untuk memberikan bimbingan dan katekisan kepada adik saya Yuni, karena adik saya ini dari Muslim. Dan akhirnya puji Tuhan, adik saya Yuni sampai hari ini dia aktif berjemaah di sebuah gereja di Purwakarta. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini sekilas kesaksian saya bagaimana Tuhan membentuk saya, memproses saya sampai pada saat ini saya menjadi seorang pengikut Kristus yang setia. Dan ini menjadi sukacita buat saya secara pribadi. Saya berdoa dan saya berharap kiranya kesaksian saya ini bisa menjadi berkat dan bisa menjadi sukacita bagi saudara-saudara sekalian yang menyaksikan acara channel YouTube ini. Saya sungguh merasakan sukacita kebaikan Tuhan sampai hari ini. Saya katakan bahwa tidak ada nama lain di kolong langit ini yang dapat menyelamatkan manusia, yaitu selain nama Tuhan Yesus Kristus. Ini tertulis di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12, bahwa keselamatan itu hanya ada di dalam Kristus. Ini iman saya yang saya imani, bahwa saya sungguh-sungguh meyakini bahwa tidak ada keselamatan di luar Kristus, karena Dia sudah menebus kita, Dia sudah mau mati untuk kita, Dia mau melepaskan semua kutuk dosa-dosa kita sehingga kita menjadi ciptaan baru. Melalui kebangkitannya, kita menjadi manusia ciptaan baru di dalam Kristus. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan. Kesaksian yang sangat-sangat luar biasa. Dan terima kasih sudah menyaksikan tayangan kami lewat channel ini. Bagaimana proses seorang bapak yang memang dia dididik, didoktrin untuk menjadi Muslim yang taat dalam menjalankan ajaran agamanya. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan. Dan bukan kaleng-kaleng, bapaknya adalah seorang imam, bapaknya adalah seorang kiai. Namun apalah daya Bapak Ibu Saudaraku kalau Tuhan memilih dia, Tuhan menarik dia untuk percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan ini semua saya percaya bahwa semua karena dukungan doa dari Bapak Ibu Saudara, sehingga semakin hari semakin banyak orang yang datang kepada Tuhan untuk percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan mengenal kebenaran yang sesungguhnya Bapak Ibu Saudaraku, yang hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudaraku, tidak ada yang lain. Keselamatan tidak ada di siapapun juga selain daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan. Dan kita tahu proses seorang murtadin ini, bagaimana dia dari agama Islam yang sangat fanatik menjadi Kristen. Dan saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang sudah menyaksikannya. Dan semoga kesaksian ini dapat memberkati Bapak Ibu Saudara, dan iman Bapak Ibu Saudara semakin kuat dan teguh dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dan wow, luar biasa Bapak Ibu Saudaraku. Kita tahu suku ini adalah suku yang paling fanatik, yang sangat keras. Di suku ini adalah sangat-sangat kental, keras, rajin beribadah, rajin pengajian dan lain sebagainya Bapak Saudaraku. Namun
Apalah daya kalau Tuhan yang pilih, Tuhan yang tarik, Tuhan yang sudah menentukan Bapak Saudaraku untuk menjadi pengikut Kristus yang sejati, untuk menjadi saksi. Itulah Tuhan betapa kasihnya kepada manusia Bapak Saudaraku yang sudah dinyatakan dari dulu dan sekarang dan sampai selama-lamanya. Yang menjadi pertanyaan besar, apakah saya dan Bapak Saudara buka hati untuk menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Jadi untuk itu Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, jangan lupa untuk terus kita mendoakan orang-orang di luar sana agar mereka boleh mengenal Tuhan yang benar. Dan bukan hanya saya dan Bapak Saudara yang dapat diselamatkan, mereka juga dapat diselamatkan. Kita rindu agar mereka juga dapat percaya dan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dan sebelum mengakhiri tayangan kita, saya akan membaca firman Tuhan yang terambil dari Galatia pasal yang ke-1 ayat yang ke-6 sampai yang ke-10. Firman Tuhan mengatakan demikian, hanya satu Injil. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu yang mau bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang kukatakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan apa yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Demikian jauhlah firman Tuhan Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Ini firman Tuhan, surat Paulus kepada jemaat di Galatia agar mereka imannya tetap teguh, tetap kuat dan percaya kepada Injil yang mereka sudah sampaikan, agar mereka tidak menerima Injil lain yang mereka dengarkan yang berbeda apa yang mereka beritakan Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan. Karena hanya ada satu Injil saja, yaitu Injil Tuhan Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah satu-satunya Injil yang dapat menyelamatkan manusia dari dosa. Satu-satunya Injil yang membenarkan manusia yang salah. Dan ini surat Paulus yang meneguhkan iman orang-orang percaya di Galatia atau orang-orang Kristen di Galatia, agar mereka tidak menerima suatu Injil yang palsu yang mereka dengarkan dari orang-orang yang menyampaikan Injil palsu selain yang mereka sampaikan oleh Rasul Paulus dan teman-temannya Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan. Jadi saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk terus meneguhkan imannya, mempercayai bahwa hanya satu Injil, yaitu Yesus Kristus, yang dapat menyelamatkan saya dan Bapak Ibu Saudara. Dan di sini di ayat yang ke-10 mengatakan bahwa jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Ini perkataan Rasul Paulus ini Bapak Saudaraku yang harus memang keras, yang harus sampaikan dengan keras kepada mereka.
Dan di sini mengatakan, sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Jadi kita lihat teladan Rasul Paulus, Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, yang sudah nyatakan kepada sesamanya bahwa dia tidak mencari kesukaan manusia atau kesenangan manusia. Kalau aku mencari berkenan kepada manusia, maka aku bukan hamba Kristus. Ini sungguh-sungguh Rasul Paulus mengatakan kepada mereka agar mereka perhatikan baik-baik Injil yang Rasul Paulus sampaikan, agar mereka tidak mempercayai Injil-Injil yang lain yang mereka dengar dari orang-orang yang menyampaikan Injil palsu, Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan. Jadi saya juga mengajak Bapak Ibu Saudara agar terus hidup berkenan, hidup terus teguhkan imanmu. Percaya Yesus Kristus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, satu-satunya Injil yang dapat menyelamatkan manusia dari dosa, satu-satunya Injil yang membawa manusia masuk dalam kerajaan surga, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sekarang banyak sekali orang-orang yang mengatakan Injil ini, Injil itu. Tapi ingat, saya tegaskan Bapak Ibu Saudara agar terus membaca kitab suci dan harus berpatokan kepada kitab suci Injil, agar kamu tidak keliru, agar kamu tidak mempercayai hal-hal yang lain yang sangat menarik oleh dunia ini. Dunia yang menawarkan yang sangat-sangat menarik. Bagaimana orang-orang menyampaikan kebenaran-kebenaran yang berasal dari dunia. Jadi jangan terhiur dengan hal itu. Saya mengatakan kepada Bapak Ibu Saudara agar Bapak Ibu Saudara tetap terus setia membaca dan merenungkan kitab suci Injil, dan percaya sepenuhnya bahwa hanya satu Injil, yaitu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Bagi saya dan Bapak Saudara yang percaya kepadanya, pasti masuk dalam kerajaan surga. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya mengajak untuk terus berdoa agar semakin banyak lagi orang yang datang kepada Tuhan, mempercayai Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan nama Tuhan terus dipermuliakan, ditinggikan, diagungkan di muka bumi ini. Jadi saya membaca di Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-8 di sini mengatakan bahwa sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang membanggakan diri. Ingat ini Bapak Ibu Saudaraku. Saya dan Bapak Ibu Saudara diselamatkan karena kasih karunia Allah oleh iman kita kepada Kristus. Itu bukan hasil usaha saya dan Bapak Saudara, bukan hasil pekerjaan saya dan Bapak Saudara, tapi itu pemberian Allah dengan cuma-cuma. Allah memberikan keselamatan yang gratis kepada saya dan Bapak Saudara. Jadi keselamatan yang kita terima daripada Allah, yaitu Yesus Kristus sebagai hadiah yang gratis yang diberikan kepada saya dan saudara. Kalau kita sudah terima itu, maka tetaplah pegang erat-erat iman, harus beriman dengan sepenuhnya dan melakukan hal-hal yang berkenan kepadanya. Jadi kita pasti akan menjadi berkat, kita akan menjadi teladan seperti Rasul Paulus ini yang sungguh-sungguh luar biasa. Ketika dia mengenal kebenaran, dia dipakai Tuhan secara luar biasa, dan dia terkenal menjadi rasul yang dipakai Tuhan secara luar biasa. Dia dipakai Tuhan untuk menjadi teladan, menjadi berkat di mana-mana Bapak Saudaraku yang diberkati Tuhan. Jadi
Kita yang percaya kepada Kristus adalah orang-orang yang sudah dipersatukan dalam Kristus, orang-orang yang sudah dipilih oleh Kristus, orang-orang yang sudah ditentukan oleh Kristus. Jadi harus bangga. Namun jangan lupa tugas saya dan saudara untuk terus memberitakan Injil kepada orang-orang yang belum mengenal, baik itu lewat media, baik lewat di mana kita berada. Kita harus jadi terang di situ, harus jadi garam, harus memberitakan. Jangan takut untuk memberitakan Injil Bapak Ibu Saudara. Sebab kenapa kita jangan takut? Karena kita membicarakan kebenaran-kebenaran yang sesungguhnya yang berasal daripada Tuhan, bukan membicarakan kebohongan-kebohongan. Jangan takut, jangan kebalik, jangan kita takut memberitakan Injil namun memberitakan kebohongan tidak takut. Jadi takutlah memberitakan kebohongan, tapi beranilah memberitakan kebenaran. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, sangat luar biasa. Dan mungkin Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, jangan lupa sekali lagi, jangan lupa untuk terus mendukung kami. Jangan like, comment, subscribe, serta share sebanyak-banyaknya kepada teman-teman Bapak Saudara, agar mereka juga dapat diberkati melalui kesaksian dan firman Tuhan ini, dan nama Tuhan terus dipermuliakan. Dan mungkin sampai di sini tayangan kita, dan sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.